Ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Kalau bicara pendidikan, jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Tapi kita belajar dari India, bisa belajar dari Cina, dari Korea. Kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau ujian. Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, belum merdeka. Apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Nah, di belakang daripada semua pendidikan itu, ada orang, the man behind the gun. Kalau perusahaan CEO, tadi katakan CEO. Dari daftar, saya tadi pagi kebetulan coba cari, siapa Menteri Pendidikan selama ini? Menteri Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, orang hebat, Dewan Mahasiswa. Itulah cikal bakal daripada prinsip pendidikan kita. Ada Pak Sumantri, ada Sarif Tayyip, ada Daud Yusuf, Fuad Hasan, semua orang hebat di bidang pendidikan. Ada Pak Yuwono, ada Malik Fajar, semua ahli-ahli pendidikan. Ada Muhajir, ada Pak Nuh, rektor ITS, ada Anis, direktur Pramedina, ada kemudian Pak Nadiem, Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, tidak pernah datang ke daerah, jarang ke kantor. Bagaimana bisa? Kedua, yang pertama, suka rubah-rubah nama, ini kementerian. Mula-mula Kementerian Pengajaran, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, ada Diknas kemudian sekarang paling panjang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi. Luas sekali, banyak sekali dipimpin orang yang jarang ke kantor. Bagaimana bisa jadi pendidikan? Minta maaf ya, karena saya minta ketemu di apartemen. Saya katakan aja supaya yang depan jangan lagi begitu pilih menteri. Ya, untuk hal tersebut. Kenapa bagaimana? Berapa anggaran dikasih? Kalau CEO-nya begini, bagaimana bisa jadi? Kalau saya punya perusahaan, yang pertama saya siapa yang terbaik? Bukan berapa anggarannya, dirutnya gimana itu? CEO-nya gimana? Baru kita bicara program, baru kemudian bicara anggaran. Anggaran itu yang ketiga, bukan pertama. Orang dulu, apa programnya, apa yang mau dicapai, baru berapa anggaran untuk itu. Bukan anggaran baru kita cari bikin program, bukan, jangan terbalik. Apa yang ingin capai? Jadi sejarah pendidikan di Indonesia memang selalu berubah-ubah di bidang pendidikan ini. Jadi tidak bisa mempunyai pendidikan dasar, tapi prinsip pokoknya ialah kita ingin anggaran ekonomi kita susah itu, pahami dulu itu. Utamanya, jadi apapun kita mau gugat hari ini, Sri Mulyani akan tetap aja ketawa-ketawa, ya silakan aja gugat. Tapi tidak ada uangnya mau apa. Suruh pinjam lagi. Di mana pinjamnya lagi? Siapa yang bayar bunganya? Jadi dalam keadaan di situ, maka yang harus dilakukan ialah bagaimana efektivitas anggaran. Bukan menggugat anggaran. Bagaimana kita negeri ini efektifkan anggaran yang ada. Kedua, sebenarnya sekarang masyarakat sudah berubah, khususnya di kota. Di kota yang saya kira lebih banyak anak sekolah swasta daripada negeri. Saya tanya tadi Pak Jimli, berapa cucu? 7. Berapa sekolah negeri? Tidak ada. Sama saya, 15 cucu. Tidak ada satu sekolah negeri. Al-Ishala, Al-Ashala, Al-Amila, macam-macam lah. Satu hari saya bilang sama anak saya, anakmu itu sekolah pasti SD negeri,
di sana. Anaknya ketawa, yang menangis ibunya. Oh, nanti kalau nakal, ya nakal juga satu pelajaran, biar anak nakal sedikit lah. Tapi tidak ada. Ya. Jadi sebenarnya masyarakat itu bisa bayar sebenarnya selama baik. Jadi biarlah makin banyak swasta. Sekolah yang terkenal di dunia juga swasta juga, Harvard, Stanford, swasta semua. Minta maaf mau minum. Nah, jadi memang kalau dari sikap kita di angka apa saja rendah. Di PISA tahun 22 kita nomor 66 dari 61. Saya bilang sudahlah. Tapi intinya sebenarnya saya ini konservatif sekali dalam pendidikan, konservatif. Walaupun saya ngurus pendidikan sejak dulu sampai sekarang. Saya Dewan Penyantun barangkali 8 universitas. Saya punya pendidikan ada 10 ya, SD sampai kadang-kadang perguruan tinggi. Macam-macam, saya ngerti. Saya trustee Dewan Penyantun di Oxford. Jadi ngerti pendidikan itu bagaimana mereka berjalan. Nah, saya tadi bilang sama Pak Jalil, kalau bicara pendidikan jangan contohin Finland, jangan contohin Singapura. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Kita penduduk 280 juta, income per kapita 4.500. Jauh sekali. Jadi kalau bicara pendidikan di sana mau merdeka, silakan, karena mau bicara kimia ada labnya, mau bicara fisika ada labnya, mau olahraga ada lapangan olahraganya, mau apa ada semuanya. Di Amerika, di Singapura, di Finland apalagi. Tapi kita belajar dari India, bisa belajar dari Cina, dari Korea. Kenapa India? Hampir semua perusahaan besar di Amerika CEO-nya dari orang India. Mau Microsoft, mau Twitter, dari India semua. Nanti wakil presiden menjadi presiden Amerika, Kamala Harris, itu ibunya India. Perdana Menteri Inggris dulu India. Wali kota London India. Berarti something di sana di India itu pendidikan hebat. Cina kenapa maju? Pendidikan jangan tiup-tiup, kita belajar ke sana. Jadi nanti Pak Sekjen kalau kirim orang studi banding Pak DPR, jangan ke Finland. Jangan ke Finland, jangan ke Swedia. Tidak ada gunanya itu. Mimpi aja di situ. Pergi di Cina, pergi di Korea, pergi di Jepang, pergi di India. Dan apa inti di sana? Ujian nasional. Anda boleh lihat di sana kalau waktu biar. Inilah saya konservatif. Anak itu, kita semua pernah sekolahan. Kapan kita belajar? Kan kalau ujian. Ya kan? Kalau tidak ada ujiannya, kapan belajarnya? Sebuah kampus merdeka, belum merdeka. Apa merdeka? Tidak merdeka aja tidak belajar, apalagi merdeka. Dibantah kiri kanan, enggak saya bilang. Kita konservatif aja, karena menghadapi 70.000 siswa. Bagaimana Anda merdekakan 70.000 siswa? Tidak mungkin itu. Jangan tiru satu sekolah di sini Cikal atau apa dan jadi bikin kurikulum merdeka, tiba-tiba seluruh Indonesia mau dimerdekakan kurikulumnya. Hewan. Akibatnya beginilah. Dia Cina, dia India. India itu orang gemetaran kalau biar aja dulu. Saya bilang biar aja dan stres kalau menikah berapa sih stres paling tinggi 1%. Tapi lebih stres lagi kalau tidak ada kerjaan. Kita memang luar biasa ini. Bikin SMK, 15.000 SMK sekarang di Indonesia.
10.000 swasta, 5.000 pemerintah. Tapi 75% KD di lapangan golf di tamatan SMK. Siapa main golf boleh tanya, saya sekali kau tamat apa SMK. 75% dari 4 KD, 3 tamat SMK. Itu artinya yang mana salah? Ekonomi salah atau pendidikan salah? Dua-duanya salah. Ekonomi kita tidak berkembang, akhirnya mereka sekolah SMK tidak ada kerjaan. Atau mereka tamat asal tamat sehingga tidak bisa bekerja mengembangkan ekonomi. Jadi itulah yang terjadi kemudian dari sisi pandang kita semuanya. Jadi soal anggaran, kembali ke anggaran. Oke, anggaran penting. Saya setuju. Tapi ini juga konsekuensi daripada otonomi daerah. Tadi paling banyak ke daerah. Iya, karena itu kita sistem otonomi daerah. Itu pun otonomi juga pindah-pindah.